Yo Gadgeters, hari ini kita mau ngobrol soal Poco F4, men. Ini barang kita udah pakai, ya nggak kita ya, lo ya, barangnya tepatnya lama di lo kurang lebih udah hampir 2 bulan. Lo apain aja nih barang, men? Kita betul nggak review-review, banyak banget loh yang nanyain loh. Kalian ini banyak banget yang nanyain, Bang kapan F4 mana bang? Dilupain atau gimana? Jadi, ya tadinya kan mau review pas deket-deket launching, tapi kayaknya lagi banyak video juga, terus by the way unitnya juga beli sendiri. Jadi ya ntar aja deh gue pakai dulu deh, puas-puasin dulu, gali dulu, karena beberapa kali kan ya smartphone Poco, Xiaomi kadang-kadang kita harus pakai rada lama dulu, baru ngeh, wah ini kurangnya di sini nih, harus bisa di-improve di sini nih. Jadi lebih familiar. Pertanyaan gue, ini handphone kan jelas lo yang lebih lama pakai ya, lebih lama di rumah lo juga. Ini handphonenya handphone pertama, handphone kedua, handphone ketiga, atau handphone keempat, atau handphone di bawah bantal. Ketiga, Gadgeters kan juga tahu ya, waktu itu kan gue sempet pakai Xiaomi 12 sebagai smartphone ketiga buat dengerin musik. Itu gue ganti jadi ke Poco F4 ini. Jadi gue dengerin musik dari sini karena kodeknya lengkap, Xiaomi Group kan, lumayan lengkap, ada LHDC segala macem. Terus gue pakai jadi smartphone gaming gue juga setiap malam ya. Gue pakai setiap malam 4 jam nonstop buat push rank gitu. Dan karena tahu kita bakalan harus review kan sooner or later kan, jadi 2 minggu terakhir gue pakai cukup intens juga sih, nggak cuma buat main game sama dengerin musik doang, tapi actually jadi sempet gue masukin nomor ketiga gue di sini. Tahun 2022 ini menurut gue juga sebuah tahun yang cukup aneh, men ya. Karena ada seri 8 yang plek ketiplek di recycle lagi di tahun ini, ya kan? Kalau sebelumnya kan nggak pernah kejadian. Ya misalnya tahun 2020 ke 2021, 865 jadi 870. Ya kan? Masih ada perubahan. Betul, masih ada overclock. Iya betul, fine tuning sedikit lah. Tapi di 2022 pakai barang yang sama dari 2021 870. Tapi ya kita tahu juga kenapa alasannya gitu kan. Iya, buat nekel sebenarnya alasannya satu, buat nekel 8 Gen 1 yang better tapi belum maksimal 8 Gen 1. Ya tetaplah smartphone butuh fallback chipset gitu loh. Fallback chipset supaya kalau yang 8 Gen 1 nggak perform, ya masih ada si 870 yang seperti kita selalu bilang ya, golden chipnya Qualcomm ya kan. Terus kedua juga sebenarnya kan harusnya ada 7 Gen 1 ya. Iya. Tapi kan sampai sekarang kita belum menikmatin sama sekali kan 7 Gen 1 ini kan, launchingnya udah dari semester pertama tahun ini, sampai sekarang kita belum pernah nyobain satupun. Jadinya kami berdua ini melihat 870 itu kayak jembatan antara 778 series ke 8 Gen 1. Yang tadinya harusnya diisi sama 7 Gen 1, tapi nggak keluar-keluar ya kan. Nah, lo ingat gak sih pas awal keluar di Indonesia itu kan masuknya di Realme GT Neo 3T kan, baru kita lihat bahwa masih ada 870 keluar lagi gitu kan. Ya itu juga satu jawaban pada saat itu dari Realme untuk menjawab kekosongan 778G. Kan waktu itu kan juga masih ada chip shortage segala macam. Kita lihat Samsung ngeluarin A73 dengan 778G mahal banget pada saat itu, 7 jutaan, ya kan? Ya karena chipnya juga shortage, akhirnya dikeluarin lagi lah sama Realme di 870. 870 dikeluarin lagi sama Realme. Dan diikuti oleh si F4 ini, recycle prosesor yang sudah ada di F3. Ya intinya sih kalau kita mau ujung-ujungnya mau nge-review F4 ini dari ujung ke ujung, itu pasti udah banyak yang kalian tonton. Mendingan sekarang kita ngebahas finding lo selama pakai ini apa sih? Konsep device sendiri sebenarnya sama yang sebelumnya, sama F3 ya, sama aja. Jualan performa, courtingnya diminimalisir seminimal mungkin, ya kan? By spec memang ada upgrade di hardware kamera, seperti misalnya OIS, terus juga ada sensor kamera utamanya, selfie kameranya juga, charging speed naik dari 33 watt jadi 67 watt. Tapi konsep dasarnya di luar spek sebenarnya ya mirip-mirip aja sebenarnya sama F3. Jadi kalau kalian udah pakai F3 mikirin, gue perlu nggak ya upgrade ke F4? Menurut gue sih enggak. Oke. Tapi kalau gue bisa ngasih voice by spec, kayaknya peningkatannya cukup lumayan ya dengan adanya OIS, kemudian charging speednya cukup meningkat signifikan ya. By spec
ya cukup menggugah gitu ya. Apalagi tentang harganya sama juga kan sebenarnya kan. Iya, cuman experience-nya kan belum tentu upgrade. Kita lihatnya juga makanya. Jadi desain F4 menurut gue lebih nggak nyaman dibanding F3. Menurut gue downgrade. Karena kalau kita buat push rank lama-lama, gue prefer smartphone yang ergonomik. Oke. Jadi tangan nggak pegel. F3 tuh masih curve-curve gitu. Masih enak dipakai berjam-jam tuh enak. Ini kan bener-bener flat. Bener-bener flat. Terus pinggirnya lebih tajam, nggak ergonomis lah. Jadi gue lebih cepet capek pakai ini sebenarnya. Tapi soal kegantengan menurut lo gimana? Kalau gue pribadi sih secara desain, secara look, gue lebih suka sama yang F4 ketimbang F3 yang menurut gue lebih rame aja. Ini lebih simple, cuman warnanya sih buat gue terlalu shiny gitu. Yang silver ya? Iya betul. Mungkin prefer beli yang warna hitam. Ya. Mungkin lo bilang gitu karena belakangnya ini matte ya. Kalau dulu kan yang sebelumnya kayak liquid metal, mengkilap glossy gitu kan. Ini belakangnya kaca, frame-nya plastik tapi. Ya dipegang nggak berasa murah, jelas nggak berasa murah. Tapi ya gue nggak bisa bilang rasanya premium gitu ya. Enggak. Kayaknya kita 2 tahun ini nyobain F3, F4, itu kita beruntung ya soal layar ya. Orang kan suka bilang gacha, problem uniformity, OLED gitu ya. Itu berarti amal ibadah kita bagus, ya kan? 2 tahun berturut-turut loh. Itu nggak pernah tuh ngalamin soal AMOLED uniformity di Poco F series. Gue ngeliat tapi kalau di low brightness banget ada sedikit green tint tapi asli bener-bener nggak bisa di-ignore lah ya. Bisa di-ignore, kelihatan kok nih, kalian lihat aja di gue foto ini bener-bener di kamar mandi yang gelap, gue matiin semua, brightness rendah, ada sedikit tapi nggak parah sama sekali lah. Ya intinya sih ini sebenarnya problem yang khas di layar AMOLED ya. Kita justru kemarin di Nothing Phone One yang harganya lebih mahal, kita dapat kasus yang lebih parah soal green tint ini ya. Dan AMOLED uniformity kita kan bawahnya belang, bawahnya belang, atasnya normal, bawahnya belang. Tapi memang kasiannya si Poco, men. Poco itu menurut gue rada kasian karena gini, dia jualan smartphone murah di bawah harga pasar lah, ya kan? Dengan apa yang dia tawarkan lumayan tinggi tapi harganya di bawah pasar. Jadi orang-orang yang beli Poco tuh punya tendensi ketika dia beli, oh nih unit gue gacha apanya nih? Jadi udah ada pemikiran gitu duluan gitu loh, pas ini jadi dicari-cari apa gue lihat di Facebook group gitu ya, di FB group gitu. Gila, itu benar-benar isinya tuh orang, oh ini nitpicking banget ya? Nitpicking banget, ini bang ini kenapa ya, ini begini. Padahal semua problem yang dia omongin di situ, itu di smartphone yang harganya 3 kali lipat juga ada. Oke. Gitu, jadi hal-hal kecil gitu. Bang ini kenapa ya kalau ditaruh, kalau diangkat ininya nggak nyala, apa proximity sensor, banyak banget lah pokoknya. Gue ngeliat, oh panas ya, begini panas ya. Gue pikir Poco doang yang panas gitu loh. Ya kita pengalaman dulu yang Note 10 aja kita sempat klaim 2 kali ya. Iya. Note 10, Samsung Note 10 itu buat gue kali kita beli karena gue orangnya lumayan notice yang begitu-begitu soal layar, langsung gue jual. Oke. Yang beli nggak komplain, terserah ya kan. Yang beli nggak komplain, pasti kita beli lagi baru dapat yang waras pada saat itu. Itu Samsung Note 10 ibaratnya ya Samsung rajanya layar, itu aja masih ada kayak begitu gitu kan. Ya bahkan gue sempat beli S9 kalau gue nggak salah itu masih ada dead pixelnya. Tapi karena gue baru beli habis itu belum 24 jam, masih beberapa jam, habis itu gue balik ke tokonya lagi diganti sama yang baru. Iya, gitu. Ya intinya kalau kalian ada masalah layar atau apa sama Poco ya udah bawa, nggak usah apa namanya kelamaan berkuar-kuar di sosmed. Menurut gue itu nggak akan menyelesaikan apa-apa. Nggak solutif. Nggak solutif banget. Datang langsung ke customer care, customer service langsung komplain di tempat, adu argumentasi di situ. Gue yakin bakalan dibenerin juga gitu loh. Next soal performa, men. Lo pakai buat ngegame lo ngakunya. Kayak gimana performa dari Poco F4 ini lo pakai libas berbagai game yang lo coba? Ya ini kan 870 ya, Snapdragon 870 berbasis 865 yang di overclock. Karakter 865-870 adalah performance per watt yang bagus, ya kan? Kalian mungkin mikir apa sih performance per watt? Nah, buat kalian yang penasaran atau bingung performance per watt itu apa, simpelnya gini.
performanya tuh berapa dan berapa daya yang dibutuhkan untuk mencapai performa tersebut. Semakin tinggi performance per watt itu artinya semakin efisien, ya kan? Dia kenceng, terus daya yang dikeluarkan untuk mencapai performa tersebut juga minimal, artinya itu efisien. Dan 870 ini ya dibandingin 888, dibandingin 8 Gen 1, bahkan dibandingin sama 8 Plus Gen 1, gua nggak yakin sih sama 8 Plus Gen 1 karena udah bagus juga. Tapi 870 ini ya termasuk yang efisien. Performance per watt itu juga ngaruhnya bukan cuman ke battery life, tapi juga ke panas. Karena semakin besar daya yang dikeluarkan, biasanya akan semakin panas juga. Nah, soal panas nih, kadang kita suka lihat di grup FB gitu kan, atau di sosmed mana-mana ini, handphone gue panas banget nih bang, panas banget, bentar-bentar baru main sosmed doang, panas. Satu hal yang pengen gue sampaikan, mungkin buat temen-temen yang sebelumnya itu terbiasa menggunakan handphone mid-range, apalagi yang seri 7 maupun apalagi yang di bawahnya ya, tentu heat yang dihasilkan itu berbeda dengan seri 8. Betul. Ya kan? Seri 8 itu memang mungkin lebih panas daripada seri 7, tapi itu normal untuk standar sebuah HP flagship. Jadi panasnya itu juga bukan mendidih ya. Iya ya, panas, makanya standar orang panas itu kan beda-beda ya. Jadi ada satu ya di komen di YouTube pada saat itu, di YouTube kita bilang, ini chipset maker ini pada tukang bohong semua. Karena setiap tahun dibilang makin efisien, tapi gue bandingin sama seri 7, kok masih dinginan dan lebih efisien seri 7 gitu. Itu sama aja kayak lo bandingin misalnya BMW atau Ferrari, lo bandingin sama Avanza. Iya kan? Mau gimana pun juga, ya Avanza akan lebih irit daripada Ferrari. Iya kan? Tapi kan speed yang dihasilkan kan berbeda. Nah, itu makanya ngomongnya adalah performance per watt. Performanya berapa dan berapa daya yang dihasilkan untuk mencapai performa tersebut. Itu yang chip maker tiap tahun bilang, oh, kita lebih efisien karena dia ngitungnya based on performance per watt. Jadi kalau kalian bandinginnya seri 7 sama seri 8, awetan seri 7 ya pasti. Memang itu dibikin untuk itu. Sementara 8 ini dibikin untuk speed, untuk performance. Tapi setiap tahunnya memang mereka tetap mengejar efisiensi. Kasih gue quick notes deh untuk beberapa game yang lo coba, yang game-game yang inilah, yang mainstream lah. Di Poco Ever ya? Kalau main Genshin Impact, itu dalam, kalau kita ngetes gitu, gue di ruangan AC, itu baru mulai throttling ketika battery temperatur baterai itu menyentuh angka 44 derajat. Which itu dalam kondisi itu terjadi di sekitar menit 20. Jadi 20 menit pertama tuh main 60 fps terus, man. Nice. Mantap. Ya kan, abis itu dia baru throttling. Main satu game baru yang kayak, ini cocok buat para wibu-wibu, harus download kalau belum, Tower of Fantasy. Itu kan engine-nya beda sama si Genshin Impact dan ini lebih efisien, man. Game ini lebih optimize, ya kan? Itu main Tower of Fantasy tuh gue bisa dapat sekitar 60 fps. Di settingan tertinggi 90 fps, gue bisa dapat sekitar 60 fps average-nya, dan battery temperature-nya main sekian lama itu cuma 39 derajat. Berarti aman banget. Itu nice banget. Ya, karena memang game-nya juga lebih optimize kan. Nggak lupa juga, men. Tadi gue coba ngerekam di 4K 60 fps selama 8 menit. Itu di outdoor suhunya gue pantau dari GSM 38 derajat doang. Artinya ya aman lah ya. Tapi sayang ya, 4K 60 fps-nya di sini emang di limit 8 menit per video. Terus kayak misalnya dipakai daily di ruangan non AC, mobile data, itu buat sosmed, buat browsing 37 derajat, 38 derajat itu normal. Itu adalah temperatur standar seri 8, Snapdragon seri 8. Next kita bahas soal kamera. Kalau kita mau berbicara soal specklist ya kalian bisa lihat lah nanti. Cuman yang bisa gue sampaikan untuk video dulu kita bicara ya. Videonya bisa 4K 60 fps dan yang paling penting footage-nya itu stabil. Ini adalah sebuah pattern yang harus ditiru ya buat handphone di rentang harga yang sama, bahkan di atasnya. Tapi kamera depan videonya masih 1080p. Expected lah, expected. Seperti biasa. Terus ketika mendengar handphone ini punya OIS, gue expect tinggi ya.
Tapi Untuk fotografi? Untuk fotografi. Oke. Tapi ternyata abis gue coba jepret-jepret gitu kan, menurut gue mereka bisa melakukan lebih harusnya dengan hardware yang ada di kameranya. Kita nggak bilang fotonya jelek. Enggak. Tapi kita udah banyak nyoba handphone yang punya OIS seperti apa, dan kita punya benchmark, yang punya pembandingnya gitu ya. Dan hasil fotonya bagus, tapi enggak wah. Apalagi kalau kita udah masuk ke kondisi low light. Kan biasanya OIS itu memberikan edge ketika kita masuk ke kondisi low light seperti itu. Nah di sini ya gue tidak bisa melihat keunggulan tersebut. Ya mungkin ini rada klise ya, cuman ya memang di handphone Poco, Xiaomi gitu ada beberapa yang memang masih bisa mengandalkan Gcam. Lumayan ngaruh lah pakai Gcam gitu. Masih ngomongin soal computational photography ya, ini kita bicara yang Poco F4 ya. Tadi gue sempat ngeliat foto anak lu di galeri, terus gue pindahin ke layar komputer. Itu kenapa kalau kena mix lighting gitu, jadi keblinger ya warna si Kalila, men? Terus buat lensa lainnya expected lah, lensa makro, ultra wide, makro gimmick seperti yang kita ketahui. Terus ultra wide-nya ya it does the job lah. Oke. It gets the job done. Oke, itu soal kamera. Baterai gue cukup puas ya. Dengan cuman 4.500 mAh tapi punya chipset yang punya performance per watt bagus. Oke. Gue bisa dapat pemakaian normal gue itu di 6-7 jam. Ya, wow dong itu. Wow, tapi kalau misalnya dibuat ya main Genshin Impact yang bener-bener butuh power luar biasa, itu di bawah 3 jam. Tapi kalau dipakai main LOL Wild Rift, gue bisa tuh 5 jam ke atas sih bisa. Men, ini mumpung bahas baterai ya, kalau kita lihat patternnya ya, soal charger, kalau Xiaomi Group itu kan mereka mainnya di 67 dan 120, sedangkan kalau Realme BBK Group itu mereka mainnya di 65 dan juga 80 watt. Betul. Nah, dengan charger 67 watt itu dipakai ngecas Poco F4 ya sekitar 40 menitan lah. Peningkatan dari F3 yang kira-kira hampir sejam lah taruhlah. Di video Realme Neo 3T, kita bilang bahwa handphone yang satu ini menang balapan ya, karena waktu itu nggak ada Poco F4 ya. Sebenarnya kalau kita mau pilih dua handphone ini mana aja nggak ada yang salah. Cuman kekalahan utama dari Realme secara spek begitu orang ngeliat adalah dia nggak punya opsi internal storage yang 256, cuman punya yang 128GB. Walaupun memang dia 128 RAM-nya lebih gede daripada Poco, men. Poco 6 128, dia 8 128. Iya, tapi kan orang butuh opsi itu kan. Pada saat itu kayaknya Realme nggak mau si 3T ngegrogotin pasarnya Neo 3. Ya kan, yang Neo 3 yang 80 watt. Betul. Kan ada 256-nya. Sekedar info, men, gue baru ngecek harga kan. Harganya mereka berdua sekarang yang 128GB itu udah match, udah sama. Oh ya? Iya. Ini 5199, 5199. Oh, oke. Kalau tadinya kan yang paling murah itu Poco F4 128, di atasnya ada Realme Neo 3T yang 128, baru di atasnya ada Poco F4 yang 256. Jadi sekarang 128-128-nya sama. Match. Gokil, saingannya jadi makin ketat ya Poco sama Realme ya. Ya itu kenapa sebenarnya soal storage itu agak ngaruh, men. Buat gue. Gue yakin orang pada saat itu mau beli 3T juga mikir-mikir dalam arti game sekarang itu kan kayak misalnya Genshin Impact, Tower of Fantasy itu segala macam, gila, men, itu udah bergiga-giga storage-nya makannya gitu. Jadi ketika ada sebuah HP performance, jualan performance dia cuma ngasih storage 128, itu memang orang akan berpikir berkali-kali gitu, bisa jadi calon deal breaker. Karena beli 128 dapatnya bukan 128 ya. Iya kan, potong lagi. Men, sedikit kita compare minimal lah ya dengan Realme Neo 3T ya, karena betul-betul di segmen yang sama, harganya udah sama, sekarang gontok-gontokan gitu kan, gimana? Jadi kalau soal build, ya jelas ya masih lebih premium Poco F4 dengan glass back, ya kan. Kalau Realme udah benar-benar plastik semua. Nah, experience gue ketika ngebandingin keduanya pas gaming, di Genshin Impact butuh waktu 20 menit buat Poco naik dari 39 derajat mulainya, untuk naik ke suhu tertingginya di 44 derajat. Butuh waktu dari 20 menit. Nah, Poco based on grafik di PerfDock, dia throttling lebih cepat juga di 16 menit. 16 menit udah dipelanin. Di Realme itu sebenarnya lebih cepat naiknya dan lebih ekstrim naiknya. Mulai dari 39 startnya itu naik bisa sampai 49 derajat. Main Genshin Impact dalam waktu cuma 11 menit. Tapi dia mulai throttlingnya lebih lama di menit 18. Nah, experience-nya di tangan Realme nggak terlalu, walaupun di dalamnya 49 derajat,
di tangan tuh nggak terlalu berasa. Gue coba tembak itu di suhu terpanas di bodi luar, tepatnya di layar depan itu cuman 44,5, padahal dalamnya 49. Okay. Sementara kalau di Poco dalamnya itu maksimal 44 derajat, di luarnya cuman 42 derajat. Nah mungkin ini ngaruh juga ya, karena si Realme ini bodinya plastik, Poco kaca, jadi kaca itu bisa mengantarkan panas lebih baik ketimbang plastik. Iya, ngeluarin panasnya lebih cepat ya. Betul. Lebih cepat. Jadi intinya soal performa dan panas ini bagusan di Poco, tapi itu karena Poco lebih strict soal throttling dan soal menjaga suhunya. Realme lebih lepas, lebih ngelepas. Men, yang barusan lu bilang kan beberapa hal yang Realme kurang dibandingkan Poco F4. Tapi Realme juga ada bagusnya dibandingin Poco F4. Kalau lo bilang tadi 6-7 jam SOT-nya, Realme dengan baterai 5000 mAh-nya itu bisa gue pakai 7-8 jam saat testing dulu, men. Oke. Dan juga speakernya menurut gue bass-nya itu lebih berasa aja, lebih powerful di Realme Neo 3T ketimbang Poco F4. Iya. Coba ya kita dengerin ya. Kemudian, ngomongin kamera, Realme memang nggak ada OIS. Tapi nggak ada ya? Nggak ada, Realme Neo 3T. Tapi gue sempat jepret bandingin beberapa shot lah ya, tapi di challenging lighting ya, karena itu yang membedakan kamera yang di-tuning dengan baik dan tidak untuk di sebuah handphone, ya kan? Gue coba di backlight dan juga di indoor remang-remang itu, walaupun Poco F4 punya OS, cuman kok gue lebih milih hasilnya Realme Neo 3T ya? Lebih tajam, dynamic range-nya juga lebih bagus, hasilnya overall lebih balance, lebih cocok aja gitu loh buat gue. Jadi menurut gue di sini computational fotografinya Realme lebih matang ketimbang Poco F4 yang punya dukungan hardware gitu, yang harusnya bisa lebih maksimal lagi. Nah, terus soal ngecharge antara 80 watt di Realme dan 67 watt di Poco, yang gue bingung adalah perbedaannya lumayan berasa di sini. Padahal kalau dipikir-pikir cuman beda berapa tuh? 13 watt ya. Yeah. Cuman real life scenario-nya lebih kenceng Realme lumayan lah, beda-beda sekitar 9 menit. Realme ngecharge baterai yang lebih besar, padahal lebih besar 5000 mAh. Yeah. Itu dalam waktu sekitar 36 menit. Yeah. Ya kan? Lalu di Poco F4 itu dengan baterai yang lebih kecil, tapi memang speed chargernya lebih lambat juga, itu sekitar 45 menit gue lihat tadi hasilnya. Ya. Yang ngomongin fast charging, algoritma fast charging mereka emang konyol cepet ya. Realme dan saudara-saudaranya. Iya, saudara-saudaranya. Bukan nggak saudara. Realme dan Oppo. Beda Realme dan dia. Oppo ya? Iya, beda dia sama si Vivo. Vivo kan dia beda Iya, lagi iya, sistemnya. betul. Realme dan Oppo dan OnePlus. Dan OnePlus itu algoritma chargingnya itu emang gok sih dia. Men, jangan lupa kita harus ngomongin juga mengenai yang sering jadi cemoohan netizen. UI. Oke. Ya, UI, ya kalian udah tau lah favorit K2G kalau dibandingin MIUI sama Realme UI or ColorOS. Ya kita lebih suka Realme UI yang lebih lean ya, lebih simple aja. Memang itu masih menjadi PR Xiaomi ya ke depannya untuk mengimprove hal tersebut. Tapi jangan lupa, gue masih lebih suka launchernya Poco men dari launchernya Xiaomi. Karena masih bisa ganti icon dari launcher. Terakhir, vibration motor. Ini yang balance di keduanya ya. Mau di Poco, mau di Realme, keduanya sama-sama bagus. Beda karakter doang ya. Yeah. Oke, baik. Jadi konklusinya gimana nih? Poco F4 apakah patut dibeli? Ya menurut gue sih simply patut dibeli. Kenapa? Karena dia berhasil mempertahankan apa yang bisa diberikan oleh Poco F3 sebelumnya, walaupun peningkatannya nggak jomplang. Nggak signifikan ya. Yang penting dia bisa mempertahankan statusnya sebagai, walaupun bukan raja satu-satunya segmen flagship killer carry hore, sekarang udah ada Realme Neo 3T, tapi masih bisa mempertahankan budget flagship yang value deal. Iya. Nah terus kalau dibandingin sama Realme GT Neo 3T, menurut gue, lo mau pilih either one, sih nggak ada yang salah. Mungkin Neo 3T itu kelebihannya lebih nyaman di tangan dan juga charging speednya lebih powerful, lebih kencang. Iya, tapi kalau kita mau cari rasa premium di rentang harga 5 jutaan, ya memang Poco F4 yang nggak salah. Final words? Final words dari gue ya,
ini di dunia dimana fanboyism itu merajalela ya. Ini Poco, fanboy Poco selalu nyerang fanboy Realme dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Nggak usah gitu. Fanboy Poco bisa nyerang fanboy Xiaomi. Oh, banyak kok. Bisa gitu satu grup ya, serang-serangan ya? Ini kan di apa digontok-gontokin sama Mi 12 Lite. Oh, okay. Padahal dua-duanya itu it's a different punya market yang beda gitu. Ngapain lu samain gitu loh. Yang satu marketnya buat cewek-cewek mungkin cewek mungkin atau orang yang nggak terlalu peduli performa tapi peduli handphone adem, handphone tipis segala macem. Ngapain lu compare sama Poco? Urusin dapur masing-masing aja lah ya. Iya, masing-masing aja lah. Tapi maksud gue saran buat para fanboy ini sekali-sekali apalagi nih ya, fanboy Realme dan fanboy Poco. Kalau lo biasanya beli Realme, coba beli Poco F4. Ya kan? Buat yang biasanya beli Poco F4, coba beli Realme GT Neo 3T. Supaya masing-masing bisa saling belajar gitu ya. Iya, lebih terbuka pemikirannya karena dua smartphone itu sebenarnya menurut gue yang mirip-mirip aja. Apalagi dengan harga yang kata lo tadi udah sama persis. Gue ngecek website resmi keduanya tadi barusan. Oke, sekian aja video dari kami kali ini. Gue Satish. Gue Alexa. And this is K2G. Tunggu rajin kami berikutnya. Bye guys. Bye, jangan lupa subscribe. Bye.